Ya, juga balik lagi dengan Smart Hydroponic. Saya kali ini akan menunjukkan kepada Anda betapa pentingnya sinar matahari. Nah, ini kalau pembahasan tentang sinar matahari, seringkali orang salah kaprah menafsirkannya. Jadi, yang diperlukan oleh tanaman itu bukan sekedar panasnya atau intensitasnya, tetapi juga yang paling penting adalah durasi. Durasi itu artinya lamanya penyinaran. Jadi durasi yang baik untuk tanaman yang ditanam secara hidroponik maupun pada tanaman konvensional itu minimal 7 jam sehari, ya, kena sinar matahari langsung. Nah, dalam hal ini saya ingin memberikan sebuah contoh, ya. Ini kondisinya adalah kebun di halaman rumah saya, yang rumah saya ini menghadap ke barat, itu sisi barat. Matahari terbenam di sana dan terbitnya di sebelah sana. Nah, waktu pagi hari, Anda mungkin bisa lihat, kamera bisa mengikuti tangan saya, ya. Sinar matahari kena ke tanaman di sini pagi hari itu baru sekitar jam 9. Ya, mulai jam 9, jam 10, lalu pas jam 12 di atas kepala saya, ya, jam 1, jam 2, ya. Nah, begitu jam 3 yang kena hanya bagian atas, bagian sini sudah nggak kena. Ya. Kemudian kalau posisi mataharinya lurus dari barat atau timur, ya, tanaman Kamboja ini akan juga membuat bayangan kepada tanaman-tanaman yang ada di sini. Jadi Anda bisa melihat ada gradasi ukuran yang terlihat dengan jelas, ya. Yang bagian kanan, yang atas terutama relatif sama dari kanan sampai kiri. Lalu bagian baris kedua masih cukup besar tetapi sudah mulai mengecil, dan paling kiri mulai mengecil. Baris ketiga yang sebelah kiri makin mengecil lagi, Anda bisa lihat tuh. Ya, baris keempat lebih parah lagi, bahkan ada yang masih seperti ini. Padahal ini adalah tanaman yang punya usia sama dengan yang di bagian atas. Bandingkan bedanya, ya, yang kena sinar matahari dengan durasi cukup dengan yang cuma dapat sekitar 3 jam sehari, bahkan cuma 2 jam. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, dan terakhir baris yang paling bawah lebih parah lagi, yang ujungnya bahkan ada yang nggak tumbuh sama sekali. Ya, ini sebuah kasus dan contoh yang jelas-jelas membuktikan bahwa durasi sinar matahari itu penting, bukan hanya soal intensitas tapi durasi. Ya, sekali lagi saya merekomendasikan kepada siapapun murid saya dan orang yang berkonsultasi, pastikan lokasi menanam Anda punya durasi sinar matahari minimal 7 jam sehari. Ya. Nah, apa jadinya kalau Anda terpaksa punya tempat yang durasinya tidak sampai 7 jam? Toleransinya adalah Anda menanam jenis-jenis yang memang cukup untuk tumbuh dengan cukup baik, walaupun durasinya nggak sampai 7 jam. Ya, misalnya seperti bayam, kailan, sawi bokor, dan seterusnya. Ya. Termasuk siomak ini lumayan, walaupun durasinya ini misalnya di baris ini durasi cuma dapat sekitar 4 jam, tapi masih lumayan. Sedangkan yang atas yang dapat 6 jam, ya 5 sampai 6 jam bahkan, masih juga bagus. Dan lihat daunnya lebar-lebar, ya. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini sistem DFT, ya, dengan tandon kapasitas 120 liter. Ada sekitar 120 lubang tanam yang di cover oleh tandon 120 liter. Jadi ada rasio juga tentang tangki, ya, kapasitasnya. Satu tanam saya rekomendasikan minimal dapat setengah liter air nutrisi. Kira-kira gitu. Ya, di instalasi yang ini lebih jelas lagi. Anda bisa lihat di daerah yang belakang kena shading, kena pohon itu juga, bayangan pohon itu. Ya, sama sekali tidak bagus. Sedangkan yang atas, ya, cukup menjanjikan hasilnya. Oke, kira-kira itu bukti fakta, ya. Jadi bahwa durasi sinar matahari itu penting akan menjadi catatan tersendiri bagi siapapun yang memulai hidroponik atau yang sudah lama memulai tapi sering bertanya kepada saya, kok dulu saya nanam bagus, sekarang tidak sebagus dulu. Anda perlu mengevaluasi. Posisi matahari itu tidak tetap, ya. Kadang agak bergeser ke utara, kadang bergeser ke selatan. Nah, barangkali itu menjadi salah satu faktor. Ada satu masa Anda menanam di tempat yang sama bagus, tapi di masa yang lain tidak bagus seperti yang sebelumnya. Jadi Anda perlu memperhatikan pergerakan semu matahari, ya, garis edarnya, agar Anda bisa memastikan sinar matahari selalu dapat untuk kebutuhan maksimal bagi tanamannya.
Ya, saya coba panen, saya pinjam keranjangnya. Iya. Nah, ini coba sekaligus saya bandingkan ya, yang bagian atas yang kena durasi sinar matahari paling lama. Nah, ini satu pohon siomak ya, ini jenis siomak atau selada wangi. Ya, disebut selada wangi karena ada wangi-wangi pandannya. Nih, masih pakai sistem DFT, pakai netpot, ada sumbu ya, jadi untuk para pemula ya ini masih dulu sering dipakai ya. Saya sengaja ini tetap mempertahankan agar Anda bisa belajar ya, siapapun yang belajar di kelas saya, di rumah saya tuh semua instalasi modelnya ada. Ya, lihat bagus daun siomaknya, lebar-lebar. Ya. Nah, bandingkan dengan yang di bawah. Nah, ini kalau di bawah ya yang durasinya mendingan ya seperti ini. Ya. Jauh sekali bedanya dibandingkan dengan ini. Ya, ini lagi-lagi tentang durasi sinar matahari yang cukup agar tumbuh dengan baik. Ya. Kalau begini kan kita juga senang, akarnya juga cantik, sehat. Ya. Iya, panen aja beberapa untuk kebutuhan hari ini. Kebetulan dapur lagi memerlukan sayur untuk lauk makan malam hari ini. Ya, itu saja review dan tutorial saya tentang pentingnya durasi sinar matahari. Salam hijau dari Smart Hydroponic, be smart, be happy.